Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridotul Ma'rifat Billah dengan NIM 20030211031. Jurusan Sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari tugas UTS Sejarah Peradaban Islam yang diberikan oleh Yang Terhormat Bapak Muhammad Tony Fauzi MP. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya sudah dibuat sebuah peta sederhana tentang Arab. Bangsa Arab pra-Islam merujuk pada keadaan Jazirah Arab sebelum tersebarnya Islam pada sekitar tahun 630 Masehi. Jazirah ini dihuni oleh bangsa Arab. Sebagian bangsa Arab masa itu telah hidup menetap, sementara sebagian lagi hidup secara nomaden. Jazirah Arab secara umum beriklim amat panas, kering, sedikit hujan, dan sungai yang hanya terdapat di bagian selatan. Ikatan kesukuan sangat kuat dalam kehidupan bangsa Arab pada masa pra-Islam, dan sering terjadi konflik antar kabilah yang mengakibatkan permusuhan dan peperangan yang berlangsung lama. Untuk penghidupan mereka umumnya adalah berdagang, beternak, atau bercocok tanam. Bangsa Arab terkenal akan suku dan kabilahnya. Terdapat beberapa suku dan kabilah. Para sejarawan membagi kaum-kaum Arab menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah Arab Baidah, yaitu kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Sam, kaum Judais, kaum Imlaq, Umaymah, Jasim, Abil, Abdahm, Jurhum, Al-Ula, Amalik, dan Waduran. Semuanya pada akhirnya menginduk pada Iram, yakni kaum yang disebut dalam Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 6-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dhatil 'imad. Kedua adalah Arab Aribah. Kaum-kaum Arab kedua setelah Arab Baidah yang punah dari muka bumi. Kaum ini merupakan keturunan Ya'rib bin Yashjub bin Qatan, atau disebut pula Qatania. Di antara keturunan Qatan ini yang masyhur adalah Ya'rub, Hadramaut, Amman, dan Jurhum Ats-Tsaniyah. Ya'rub menetap di Yaman. Hadramaut tinggal di tempat yang sekarang bernama Hadramaut. Amman tinggal di wilayah yang sekarang juga dinamai Amman. Dan Jurhum Ats-Tsaniyah menetap di Hijaz. Ketiga adalah Arab Musta'rabah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang disebut pula Adnaniyah. Mereka adalah bangsa dari keturunan Adnan, Nazar, dan Ma'ad. Disebut sebagai Musta'rabah karena mereka berafiliasi dengan Arab Al-Aribah dengan cara pernikahan. Tempat kelahiran Arab Aribah atau kaum Qatan adalah negeri Yaman. Lalu berkembang menjadi beberapa suku dari kabilah. Yang terkenal adalah 2 kabilah. Yang pertama adalah kabilah Himyar, yang terdiri dari beberapa suku terkenal yaitu Zaid al-Jumhur, Qut'ah, dan Saksik. Yang kedua adalah Kahlan, yang terdiri dari beberapa suku terkenal yaitu Hamadan, Anmar, Tayyi, Mazaj,
Dindah, Lakam, Juzam, As, Aus, Khazraj, anak keturunan Jafnah Raja Syam, dan lain-lainnya. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah menjelang terjadinya banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam berdagang. Kedatangan Islam. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang sangat mundur. Kebanyakan orang Arab merupakan penyembah berhala dan yang lain merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Sebelum agama Islam masuk ke dalam Jazirah Arab, bangsa Arab terkenal dengan sebutan jahiliyah, yaitu zaman kebodohan, di mana masyarakat Arab saat itu menyembah berhala-berhala. Di antaranya banyak berhala yang disembah, yang paling dipuja adalah berhala Lata, Uzza, dan Manat. Pada zaman jahiliyah, sering juga terjadi peperangan antar suku. Bangsa Arab pada umumnya berwatak berani, keras, dan bebas. Mereka telah lama mengenal agama nenek moyang mereka. Pada mulanya memeluk agama Nabi Ibrahim. Akan tetapi, akhirnya ajaran itu pudar. Kemunculan Islam. Kemunculan Islam ditandai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Setelah menerima wahyu pertama Quran Surat Al-Alaq 1-5, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad mulai menyampaikan dakwah kepada keluarganya. Lambat laun dakwah Nabi Muhammad mulai mendapat pengikut. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib atau sekarang lebih dikenal dengan nama Madinah. Ketika di Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan, bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Kemudian sepeninggal Nabi Muhammad SAW memasuki masa khalifah. Dan pada masa kejayaan Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah. Islam pun semakin meluas. Ajaran Islam juga mulai menjadi kebiasaan Arab yang awalnya dianggap sebagai bangsa yang jahiliyah menjadi bangsa yang kaya akan harta, ilmu, dan terpenting adalah kaya akan iman Islam. زيد بن ثعلب بن عبيد بن غنم ثم إلى رؤسي بن خولي بن عبد الله بن دينار وجبير بن أبي وجبير حليف بن نميرون ثم إلى رؤسي. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, utamanya kepada beliau Bapak Muhammad Soni Fauzi MPD selaku dosen sejarah peradaban Islam. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.